Jadi, kami akan melakukan proses sterilisasi pada alat-alat laboratorium mikrobiologi. Sebelum melakukan sterilisasi, kami diwajibkan menggunakan APD lengkap seperti sarung tangan, masker, dan juga jas laboratorium. Alat dan bahan: gunting, solatif, alkohol 90%, tisu atau lap bersih, kapas, kertas karton coklat, aluminium foil, alat laboratorium berbahan kaca, magnetic stirrer, colony counter, laminar airflow, oven, vortex mixer, autoclave. Step pertama, menyemprotkan alkohol ke seluruh permukaan sarung tangan, meja, dan juga alat-alat laboratorium berbahan kaca supaya steril. Cairan alkohol disemprotkan ke alat laboratorium sebelum disterilkan untuk membersihkan dan mengurangi jumlah mikroorganisme yang mungkin menempel pada alat. Alkohol juga berperan sebagai disinfektan untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Lakukan cara ini ke semua alat-alat yang akan disterilisasikan. Step 2. Menyumbat permukaan atas tabung reaksi menggunakan kapas agar tidak ada udara yang keluar masuk. Step 3. Menutup tabung reaksi serta alat-alat laboratorium lainnya menggunakan aluminium foil. Aluminium foil berfungsi membantu meningkatkan efisiensi sterilisasi dengan membantu penyebaran panas secara merata, terutama saat penggunaan oven ataupun autoclave. Step 4. Agar aluminium foil tidak mudah lepas saat disterilkan, rekatkan menggunakan solatif dengan cara mengelilingi aluminium foil bagian luar dengan solatif. Step 5. Membungkus seluruh alat-alat laboratorium yang akan disterilisasi menggunakan kertas karton berwarna coklat serta diberi solatif di bagian luar agar tidak mudah lepas. Step 6. Memberi nama di setiap benda agar tidak tertukar. Alat laboratorium siap disterilisasi. Fungsi alat-alat di laboratorium. Jadi, ini adalah alat bernama laminar airflow. Laminar airflow atau LAF berfungsi untuk menciptakan lingkungan kerja yang steril dan bebas dari kontaminasi. Alat ini mengalirkan udara bersih melalui filter HPA atau ULPA, menciptakan aliran udara searah yang mencegah partikel dan mikroorganisme masuk ke area kerja, sehingga melindungi sampel dan operator dari kontaminasi. Yuk kita simak cara kerja dari laminar airflow. Ketika sudah terhubung dengan sumber listrik, nyalakan lampu UV, matikan, lalu nyalakan kembali lampu neon dan lampu fan. Maka, laminar airflow akan bekerja dengan sendirinya. Setelah dirasa cukup, matikan semua lampu pada laminar airflow, bersihkan kembali bagian dalam laminar airflow menggunakan alkohol, cabut kabel laminar airflow dari sumber listrik.
Nama alat ini adalah oven. Oven berfungsi untuk memanaskan dan mengeringkan bahan atau peralatan laboratorium, melakukan sterilisasi, dan mengukur kadar air. Alat ini juga dapat digunakan untuk mengawetkan zat-zat dengan mengeraskan komposisi kimianya melalui kombinasi, pengeringan, dan pemanggangan. Alat ini bernama magnetic stirrer. Magnetic stirrer berfungsi untuk mengaduk atau mencampur larutan, biasanya untuk membuat larutan homogen. Alat ini menggunakan batang magnetik yang berputar di dalam larutan, digerakkan oleh medan magnetik yang dihasilkan oleh alat magnetic stirrer. Alat ini bernama colony counter. Colony counter berfungsi untuk mempermudah dan mempercepat perhitungan koloni bakteri yang tumbuh pada caur Petri setelah diinkubasi. Alat ini dilengkapi dengan kaca pembesar dan bisa memiliki fitur perhitungan otomatis sehingga mengurangi kesalahan dan waktu yang dibutuhkan untuk menghitung manual. Alat ini bernama Vortex Mixer. Vortex Mixer adalah alat laboratorium yang digunakan untuk mencampur atau mengaduk larutan, sampel, atau suspensi dalam tabung reaksi. Fungsinya adalah untuk memastikan bahwa bahan-bahan dalam campuran terdistribusi secara merata dan homogen. Alat ini bernama autoclave. Autoclave berfungsi untuk mensterilisasi alat dan bahan. Proses ini bertujuan untuk membunuh mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur, dan spora. Langkah pertama adalah membuka autoclave. Apabila autoclave kering, masukkan air di dalamnya. Kemudian, memasukkan alat-alat laboratorium yang akan disterilisasi ke dalam autoclave. Sebelum ditutup, baluri penutup autoclave menggunakan sabun colet supaya setelah selesai sterilisasi, pintu dapat dibuka dengan mudah. Kemudian, tutup autoclave dan kunci searah dengan jarum jam, pasangkan baut, dan kencangkan kembali penutup autoclave. Kemudian, colokkan kabel ke sumber listrik, mengatur waktu yang diinginkan, yaitu 15 menit, menutup tempat keluarnya uap. Selanjutnya adalah menunggu proses sterilisasi selama 15 menit. Setelah menunggu selama 15 menit, membuka penutup uap agar uap yang ada di dalam autoclave keluar secara perlahan. Uap yang keluar dari autoclave membuat sedikit kebisingan di laboratorium. Maka dari itu, apabila melakukan sterilisasi menggunakan autoclave, alangkah baiknya sedikit menjauh dari alat tersebut. Kemudian, kembalikan temperatur waktu ke posisi awal dan mencabut kabel dari arus listrik agar tidak terjadinya kecelakaan bekerja. See you, sampai bertemu di topik praktikum selanjutnya. Dadah!